wabarakatuh. Halo Sobat Dulidur, salam literasi. Kembali lagi bersama kita di podcast Perpus Dulidur. Nah, ada pepatah nih mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama aku Hafiz Zaman Siradi, dipanggil Hafiz. Perkenalkan, nama aku Bunga Esa, bisa dipanggil Bunga. Nah, yang kalian tahu nih, kan bulan ini adalah bulan Agustus, di mana bulan Agustus identik dengan Hari Kemerdekaan bagi warga Indonesia. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas topik mengenai apa makna kemerdekaan bagi zaman dahulu versus sekarang. Nah, kita kedatangan tamu nih yang mereka tuh memiliki semangat kebangsaan dan kemerdekaan yang sangat tinggi. Oh iya, coba kita langsung tanya langsung. Halo. Hai. Perkenalan dulu dong. Oh iya, perkenalkan nama saya Devia Siti, bisa dipanggil Tio, dan teman saya. Aku Vanessa Dinara Jasmine, panggil aja aku Vanessa. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke podcastnya ya. Kita tuh aslinya punya banyak pertanyaan, tapi kalau gitu kan bakal sampai 2 jam ya. Jadi kita cuma ngasih beberapa pertanyaan aja. Oke, jadi pertanyaan pertama nih untuk Vanessa mungkin bisa dijawab. Apa arti kemerdekaan bagi generasi zaman dahulu? Kemerdekaan bagi generasi zaman dahulu. Menurut aku sih ya, zaman dahulu itu kemerdekaan tuh lebih berarti tentang pembebasan dari penjajahan. Terus pokoknya kayak punya kehendak sendiri untuk menentukan pilihan dan nasib yang kita mau, sama merdeka, bebas dari penderitaan fisik maupun mental yang ada karena kolonialisme bangsa-bangsa lain. Kalau boleh tahu tuh kolonialisme tuh apa sih? Menurut aku sendiri ya, kolonialisme itu lebih ke saat satu negara itu dia mencoba mengambil kekuasaan negara-negara lain yang dijajahnya, itu masuknya dalam kolonialisme. Menurut aku kayak gitu. Oh, berarti dulu emang belum dapat berhak secara bebas, sedangkan sekarang sudah. Yes, betul sekali. Berarti kita sangat patut bersyukur gak sih sudah merdeka atas perjuangan pahlawan-pahlawan. Wajib, all hail to our heroes. Dari kemerdekaan ini juga kita bisa menggunakan angklung kan? Betul. Iya. Sempur. Boleh, pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian di zaman sekarang ini apakah masih ada pemuda seperti kita yang peduli dengan sejarah perjuangan kemerdekaan? Tentu masih ada dong. Anak muda yang peduli. Contohnya adalah saya. Santai dong, pakai aku aja. Ada. Tentu masih ada anak peduli. Tentu masih ada anak yang peduli terhadap kemerdekaan, terutama lewat film, buku, dan juga kegiatan lomba 17-an. Tapi tantangannya adalah bagaimana bisa sejarah dibuat menarik dan relevan untuk anak muda. Berarti film gitu-gitu dan film dan lomba-lomba tuh bisa membuat anak-anak kita tuh tertarik terhadap sejarah ya. Tentu bisa. Kalau saya boleh tahu tuh perlombaan tuh yang biasa dipakai di 17 Agustusan itu seperti apa sih? Seperti tarik tambang untuk mengasah kerjasama dan mengasah fisik juga, dan juga ada balap karung, lomba kelereng, dan lain-lain. Oh, kalau untuk film buatan karya anak bangsa yang sangat terkenal gitu tuh, itu apa ya? Menurut saya yang paling terkenal itu Battle of Surabaya, yang mengusung cerita bahwa pertarungan Surabaya pada tanggal 10 November. Oh, Oke, di situ mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Vanessa bisa jawab lagi ya. Pertanyaannya, apa arti kemerdekaan? Hanya dari bebas dari penjajahan fisik, atau mungkin ada makna lain dari era modernisasi saat ini? Kemerdekaan di era modernisasi ini, of course banget, bebas dari fisik, bebas dari penjajahan fisik. Tapi
Gak ada yang bilang kalau kita udah bener-bener bebas merdeka dari kemiskinan, korupsi, bahkan ketidakadilan sosial. Kalau nanya contoh, jujur banyak banget contoh yang ada di sekitar kita berkeliaran, mulai dari diskriminasi, terus bisa juga kayak apa ya, intoleransi juga bisa masuk contohnya. Jadi seperti diskriminasi gitu-gitu tuh disebabkan apa sih? Apa karena rakyat itu sendiri ataukah dari pemerintah? Faktor terbanyak jelas-jelas dari rakyat sendiri kan, karena kan yang banyak berpengaruh di sini dari zaman dulu itu jujur rakyat. Kalau tentang pemerintah, mungkin pemerintah bukan sebagai dalangnya, tapi kayak sebagai apa ya, bahan bakarnya gitu, yang bantu manas-manasin kayak, iya nih ini nggak benar, ini nggak jelas, sebagainya. Eh, Rakyat itu sendiri tuh menyebabkan melakukan diskriminasi gitu-gitu tuh karena faktor apa sih, kayak faktor gizi atau faktor lingkungan gitu-gitu yang menyebabkan mereka menjadi SDM yang rendah. Yang rendah. Faktor, banyak faktor, tapi menurut aku sih yang paling berpengaruh itu gara-gara gak adil. Satu gak adil, dua iri, tiga gak terima. Jadi pada apa ya, tindih-tindihan mencoba jadi yang paling baik di antara semuanya. Berarti karena sikap rakyat itu sendiri ya. Yes, bisa dibilang seperti itu. Kalau itu boleh ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan tentang apakah masih ada ya anak yang masih peduli. Kalau sekarang tuh bagaimana cara pemuda atau generasi lebih muda seperti kita tuh mengisi kemerdekaan? Sebagai anak muda seperti kita tuh bisa melakukan berbagai cara. Contohnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh, berkarya positif. Kita juga bisa menggunakan teknologi untuk hal yang bermanfaat. Contoh teknologi yang mungkin seperti apa? Contoh teknologinya adalah seperti kita mencari informasi untuk pendidikan di Google atau website lainnya. Atau emang udah teknologi udah canggih ya? Iya. Jadi kita bisa melakukan apa aja untuk teknologi ini. Dari kan tadi kita udah bahas nih kayak arti kemerdekaannya, terus apa saja. Terus sekarang apa tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan? Mungkin dari generasi dulu. Tantangan mempertahankan kemerdekaan bagi generasi dulu. Kalau menurut aku sih ya, dulu tuh tantangan utamanya itu gara-gara negaranya sendiri itu emang belum stabil secara ekonomi, ketahanan, pokoknya kayak masih ada yang kurang lah. Jadi lebih mengarah ke tantangannya gimana caranya biar negara ini bisa tetap berdiri meskipun fondasinya belum lengkap. Kalau nggak salah, aku tuh pernah dengar ya statement yang mengatakan kalau penjajahan modern tuh berupa kemiskinan, korupsi, dan ketidakadilan sosial. Nah, kalian tuh setuju gak sih dengan statement itu? Setuju, sangat setuju. Boleh dong alasannya. Menurut saya, kenapa? Karena meskipun kita tidak dijajah oleh bangsa lain, rakyat kita bisa saja terjajah oleh kesenjangan sosial, perilaku buruk oknum bangsa sendiri, Apa? dan juga sistem yang tidak adil pastinya. Tapi terjajah di era modernisasi ini bisa juga selain dari oknum-oknum pemerintah, rakyat itu juga bisa berpengaruh, mulai dari sama seperti yang aku bilang tadi, diskriminasi, kemiskinan juga terpengaruh banget. Jadi oknum itu tuh sebenarnya kenapa sih melakukan kayak gitu? Pastinya mereka melakukan itu demi uang, Oh, berarti mereka tuh serakah dan rakus ya. serakah dan rakus. Boleh contohnya? Enggak. Contoh Contohnya? Enggak. nggak boleh, kita nggak boleh menyindir siapa-siapa. Nah, Kita harus menghargai dan menghormati saja. iya. Iya, biarlah nanti yang balas entah siapa. Menghormati oknum gitu. Kita Bukan menghormati oknum. itu. Lebih ke nggak mau ngotorin tangan aja.
Iya, Kita Nggak boleh ikut tidak mau campur. ikut campur. sulit. Anak tadi tuh, kan aku bilang, nanya tantangan generasi zaman dulu. Kalau generasi sekarang gimana? Kan pasti kamu lihat kan tantangannya, gimana mereka tuh masih merasa adanya kemerdekaan. Nah, itu gimana tantangannya apa aja? Tantangan yang utama itu kayak tadi aku sempat singgung tentang diskriminasi dan kemiskinan, tapi selain itu kesejahteraan dan kebebasan untuk mendapatkan hak masing-masing kayak itu juga berpengaruh juga sih. Karena yang bisa dilihat sekarang aja tuh kayak belum semua orang bahkan bisa sekolah, bahkan belum semua orang bisa dapat hunian yang layak, even sandang sama pangan aja bahkan masih ada yang susah. Terus sih. Eh, Kalau boleh tahu, perbedaan gotong royong pada zaman dulu sama zaman sekarang tuh kayak gimana ya? Apa bedanya? Kalau zaman dulu, gotong royong kita tuh lebih mengarah ke fisik pastinya. Seperti membangun desa, membantu perang. Zaman dulu kan banyak perang tuh, makanya kita sering bergotong royong untuk perang tersebut. Namun zaman sekarang sudah tidak ada perang. Sedangkan, melainkan kita bisa melakukan dana online, melakukan penggalangan dana online untuk bergotong royong. Zaman dulu kan kita masih kejajah ya, itu kita supply untuk ngebangun rumah tuh kan kayak bahan-bahan papannya itu gimana ya? Kan kita sedang dalam awal kemerdekaan. Biasanya dilakukan kerja rodi untuk melakukan transportasi pangan dan bahan. Bahkan selain Rodi ya, Indonesia sendiri kan kaya akan sumber daya alam, sumber daya manusia yang bisa dibangun. Jadi ya selain dari pengaruh asing, kayak kerja Rodi, Robusta, sebenarnya kita sendiri tuh dari zaman dulu udah bisa ngebangun diri sendiri, ngebangun negara sendiri. Bedanya masih gampang dipengaruhi aja kalau menurut aku. Udah sih, pertanyaan itu aja dari kami. Ya, udah cukup jelas banget. Jawabannya itu bagus banget dan kita paham dengan mudah. Kalau kalian bisa kasih pesan ke sesama generasi muda tentang arti kemerdekaan, kalian mau ngasih pesan apa nih? Menurut saya kemerdekaan itu bukanlah hadiah, tapi hasil tumpah darah dari perjuangan pejuang-pejuang di zaman dahulu. Maka dari itu kita tidak boleh sama sekali mencia-siakan kemerdekaan tersebut. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan prestasi dan karya yang kita miliki. Selain tadi dibilang kemerdekaan bukan hadiah, kita juga memperoleh kemerdekaan kita sendiri itu kan dengan tumpah darah sendiri. Masa sih mau disia-siain gitu loh, meskipun emang ada sisi baiknya dari penjajahan lagi membangun infrastruktur, membangun apa. Tapi untuk pesan sekarang, kata aku, pertahankanlah kemerdekaan itu. Gunakanlah kemerdekaan itu dengan kegiatan yang bisa membangun dan bermanfaat bagi diri sendiri, nusa, bangsa, negara, bahkan dunia. Makasih pesannya. Mungkin itu aja ya pertanyaannya. Kalau semua pertanyaannya kayaknya gak bakal habis-habis nih, karena seputar kemerdekaan itu kan banyak banget. Iya. Tapi aku mau nanya satu deh. Menurut kalian sendiri, merdeka itu penting gak sih? Merdeka itu, kalau menurut aku ya, merdeka itu sangat penting karena merdeka tuh kalau menurut aku itu penting banget sih, karena kita tuh bisa terlepas dari ikatan dengan bangsa asing. Jadi kita tidak terjajah lagi. Nah, itu menyebabkan kita bisa menemukan potensi diri atau passion kita, dan kita bisa menentukan nasib diri sendiri tanpa diatur oleh faktor eksternal. Kan kalian bilang terbebas dari bangsa asing. Iya. Sedangkan di kehidupan sekarang ini kayaknya gak mungkin gak ada yang gak berhubungan sama bangsa asing deh, mulai dari ekonomi, teknologi. Itu maksud jadi gimana? Menurut aku, kalau bangsa asing tuh maksudnya kayak menjajah tuh berarti kayak mengontrolkan semuanya pada Indonesia.
itu tuh seperti mengontrol kekuasaan secara ya penuh sih bisa dibilang. Ya. Oke. Sedangkan kalau hubungan dengan bangsa asing tuh maksudnya bekerja sama. Hubungan kerjasama seperti ya kalau itu kayak regional kayak ASEAN dan ya Uni Eropa gitu-gitu. Oke. Ada Seperti yang tadi dibilang Vanessa, karena banyak tuh orang-orang yang selalu ingin mengikuti budaya asing seperti kayak K-pop lah, anime. Bagaimana cara kalian, menurut kalian bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Kita bisa dengan melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia dan selanjutnya dijawab oleh Bunga. melestarikan tuh. Ya, apa tadi pertanyaan boleh diulang lagi? Seperti yang dikatakan Vanessa, zaman sekarang banyak anak muda yang selalu ingin mengikuti budaya asing seperti K-pop, anime. Menurut kalian gimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Salah satunya sih dari aku ya, mungkin mengadakan workshop di mana workshop itu menunjukkan budaya-budaya Indonesia. Dari budaya Indonesia pun membuat mungkin akan ada beberapa yang sadar dimana kalau budaya Indonesia bukan lebih sih, kalau Bagus juga gitu. iya sama bagusnya dengan budaya asing. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kita mengikuti bangsa asing asalkan di dalam hati kita itu masih ada rasa kemerdekaan, di mana rasa nasionalisme kita masih sadar bahwa kita tuh warga Indonesia. Jadi Oh, jadi maksudnya tuh yang kayak misalnya pelestarian budaya kayak Galeri Indonesia Kaya itu kan dia pakai teknologi buat menyampaikan budaya, terus kayak immersion di Museum Nasional itu juga kan tentang budaya. Berarti kayak gitu ya, berarti yang pakai teknologi buat melestarikan budaya. Iya. Oke. kalau begitu kalian boleh dong closing statement Ya dari kata-kata terakhir aku nih. sebelum pisah. Bisa. Tidak. Sedih banget. Berpisah. Coba mau siapa duluan? Goodbye. Boleh. Diundang ke podcast ini sih itu udah satu kebanggaan buat aku banget. Makasih banget kita bro diundang ke sini, kita bisa sharing-sharing tentang apa yang kita tahu tentang kemerdekaan, tentang budaya lagi, tentang kayak pemahaman kita tentang pelestarian budaya juga kita juga bahas sedikit di sini. It's such an honor to us. Ada dari dia. Dari Mas Tio. Closing statement dari saya, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bagus. Baik, sekian podcast dari kami. Mohon maaf jika ada salah ucap maupun perbuatan. Saya Hafiz Saman Suradi pamit undur diri. Dan saya Bunga Isa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Vanessa. Salam literasi. Dadah.